karena setiap dia datang, dia mau neror itu pasti salam dulu. Misalkan mau neror si Ranum, Assalamualaikum Ranum. Kalau mau neror Dila, Assalamualaikum Dila. Assalamualaikum sedulur, balik lagi sama Nyong Nafa. Hai. Di video kali ini Nyong kepingin membahas film horor Indonesia terbaru yang baru rilis tanggal 7 Februari 2024 kemarin. Film ini judulnya adalah Mungkar. Wow. Nah, film ini disutradari oleh siapa sih? Oleh Anggi Umbara Lur dan diproduksi oleh MD Pictures dan Peak House Films. Nah, film ini tuh kayak gimana sih ceritanya? Jadi, film ini bercerita tentang seorang anak yang dipaksa mondok ke pondok pesantren putri oleh orang tuanya. Nah, anaknya ini namanya Herlina yang diperankan oleh Safira Ratu Sofia. Jadi itu si Herlina ini ceritanya udah sebulan gitu di pondok pesantren putri ini. Karena memang masih adaptasi ya, jadi dia ini masih suka melakukan kesalahan. Nah, prinsipnya di pondok pesantren itu kalau ada satu yang salah ya kena semua hukumannya gitu. Berlaku sama Herlina yang sering melakukan kesalahan. Alhasil teman-teman di kelasnya itu juga sering pada dihukum, ikut dihukum gitu gara-gara si Herlina ini. Nah, beberapa santri itu ada yang nggak terima karena ikut-ikutan dihukum karena kesalahannya Herlina. Karena dulunya kelas mereka ini termasuknya kelas unggulan gitu, baik-baik aja gitu sebelum ada Herlina ke situ. Nah, anak-anak itu adalah Obi, Siti, Dila, dan kawan-kawan yang mana sering banget membuli Herlina. Seperti judulnya, mungkar ya lur ya. Mungkar itu kan perbuatan atau tindakan yang menyalahi syariat dan aturan sosial. Nah, pembulian itu kan juga termasuk ke dalam perbuatan mungkar ya kan. Tapi meskipun begitu, Herlina ini tetap memiliki teman, satu-satunya teman, yaitu Ranum yang diperankan oleh Zara Adisti. Nah, si Ranum ini karakternya itu dia adalah seorang penghafal Al-Quran atau hafidhoh yang cerdas gitu, anak beasiswa dan juga kesayangan para guru di sana. Sampai suatu ketika perundungan yang dialami Herlina itu semakin parah lur sama si Obi dan kawan-kawan itu. Sampai pada akhirnya Herlina ini memutuskan kepingin kabur dari pondok, tapi di pelariannya itu Herlina mengalami kecelakaan dan sampai dirawat di rumah sakit. Singkat cerita, setelah dirawat di rumah sakit, Herlina kemudian kembali lagi ke pondok, tetapi anehnya tingkah lakunya Herlina ini sangat berbeda lur, nggak seperti sebelum-sebelumnya gitu. Dan dari visualnya aja nih Herlina berubah gitu kan. Nah, dari situ juga teror-teror yang dialami di dalam pondok pesantren itu dimulai sampai bahkan ada korban jiwa lur. Ih, serem banget enggak sih? Ini kira-kira kenapa ya? Penyebabnya itu apa sih? Kenapa bisa sampai ada teror mengerikan itu? Nah, tonton aja filmnya, oke? Oke deh, buat sedulur yang nggak suka spoiler, boleh aja dicukupkan sampai sini, di stop ya lur ya, karena ini bakalan ada review lengkap nih, banyak spoiler gitu kan. Tapi kalau buat sedulur yang suka spoiler dan juga ada yang udah nonton filmnya, bahkan yuk kita bahas bareng-bareng film Mungkar ini kayak gimana sih plus minusnya. Check it out. Film ini dibuka dengan kegiatan ala-ala pondok di subuh hari ya lur. Jadi ada Pak Kiai lagi ceramah, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan tadarus bersama yang pada saat itu giliran kelasnya Herlina, kelas 2B kalau nggak salah. First impressionnya Nyong ketika menonton awal-awal film ini adalah ini serius make upnya setebal ini. Anak pondok loh guys. Kalau misalkan ustazah-ustazahnya itu nggak apa-apa gitu, terlihat make upnya terlihat tebal gitu karena mereka kan sudah dewasa dan guru gitu. Tapi ini anak-anaknya Herlina dan kawan-kawan itu kan masih anak pondok. Anyway, kemudian Herlina ini yang merupakan adalah anak baru di sana, baru sebulan gitu kan, jadi masih suka melakukan kesalahan, ngantuklah dia ya kan, terus ditegur gitu sama si teman satu-satunya yang namanya Ranum ini. Kemudian si Herlina ini pergilah ke kamar ngambil Al-Quran, bukan mau tadarus bareng gitu kan ceritanya. Tapi ternyata bukannya malah balik lagi ke masjid, Herlina ini ketiduran di kamar. Nah loh kan, nah lur jujur Nyong nonton film ini itu karena penasaran banget sama aktingnya Zara Adisti lur. Biasanya kan Zara Adisti actingnya itu acting anak-anak yang ceria gitu kan, yang wah gitu kan. Tapi di sini tuh kelihatannya oh dia jadi anak pondok, dia pakai hijab gitu kan, apalagi tuh di
Di posternya itu kan si Zara Adisti ada di tengah gitu kan. Nyong mikirnya, oh si Zara ini bakalan jadi tokoh utama kali ya di film Wongkar ini. Tapi ternyata tidak, Lur. Ini kenapa porsi peran Ranum di film ini tuh cuma segitu doang gitu kan. Oke, Nyong mikir awalnya, wah dia ini adalah seorang Hafidhah, dia adalah seorang yang cerdas, kesayangan guru. Wah, kayaknya dia bakalan jadi hero nih di film ini gitu kan. Bakalan yang membela habis-habisan Herlina, seseorang yang dibully gitu kan. Tapi ternyata tidak, Lur. Sampai akhir juga perannya Ranum ini cuma segitu-segitu aja gitu. Ibaratnya kalau peran Ranum ini dihilangkan juga tidak akan berpengaruh banyak kepada film ini. Ya nggak sih, menurut kalian kayak gimana? Ini sangat disayangkan banget ya, Lur ya. Padahal menurut Tanya acting Zara Adisti itu bagus loh. Tapi kenapa di film ini tuh tidak bisa dieksplor lebih banyak gitu perannya? Oke, kita balik lagi ya, Lur ya. Karena si Herlina ini ketiduran di kamar, akhirnya dia tidak ikut tadarus. Dan ya, betul sekali, akhirnya mereka semua dihukum karena kesalahannya Herlina yang satu ini. Nah, karena dihukum semuanya, dibully lah dia si Herlina ini sama gengnya si Obi dan kawan-kawan itu. Dibully, teman-teman yang pada ikut dihukum itu suruh pada pergi. Udah biarin si Herlina aja yang ngelakuin hukumannya, kan dia yang salah gitu, kata si Obi. Nah, tapi si Ranum anak baik ini dia terus-menerus menemani si Herlina untuk melakukan hukuman itu. Gara-gara dihukum itulah Obi kemudian dimarahin sama bapaknya, Lur. Ceritanya itu kan kayak ada kunjungan orang tua ke pondok pesantren ya kan. Nah, di situ Obi dimarahin, dibentak-bentak sama bapaknya. Di situ kita juga bisa menilai bahwasanya kenapa Obi bisa sampai seperti itu karakternya, ya karena didikan orang tuanya juga modelannya begitu. Parenting itu perlu dan penting banget ya, Lur ya. Kemudian karena dimarahin sama bapaknya, bulian kepada Herlina itu semakin parah. Bahkan Obi itu juga sampai ngancem pakai setrika panas itu ke mukanya si Herlina. Pada saat adegan pembulian yang parah banget itu, Herlina ini sampai teriak-teriak loh, Lur. Si Obi juga ngomong itu sambil ngebentak-bentak kayak, kamu berani sama saya, kamu berani sama saya. Nah, anehnya di sini tuh nggak ada sama sekali santri-santri lain yang pada ngedenger kayak gitu kan. Minimal kalau misalkan emang semuanya tuh lagi pada ke masjid, lagi pada tadarus bareng kayak gitu misalkan, masa iya nggak ada 1-2 anak lah yang masih ada di sekitaran asrama kayak gitu kan. Singkat cerita, kemudian beberapa kali Herlina ini berhasil kabur dari pembuliannya itu. Kemudian ketangkep lagi kan, kejar-kejaran tuh, ketangkep lagi, dibawa ke kamar mandi, dibully lagi, terus dia lepas lagi. Wah, licin sekali ini, seperti belut ya Herlina. Tapi sayangnya di pelarian terakhir Herlina ini kemudian mengalami kecelakaan, Lur. Dia tuh ceritanya jatuh gitu kan ke tengah jalan, terus ada lampu lampu mobil nyorot, terus kayak gitu dah. Tiba-tiba di rumah sakit gitu. Nah, dari situ kita bisa melihat lah, oh dia ketabrak mobil, wah ceder kayak gitu kan. Nah, kemudian Herlina ini kan dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit itu bapaknya Herlina ngeh gitu, oh ini kayaknya anak saya ada gejala-gejala dibully gitu. Terus habis itu dia protes lah ke Pak Ustadz dan Pak Kiai yang ada di situ gitu kan. Saya menitipkan anak saya ke pondok pesantren kalian itu bukan untuk disakiti, bukan untuk dibully. Kayak bapaknya tuh ngomong kayak gitu marah-marah gitu kan. Sampai akhirnya kita melihat ada monitor detak jantungnya Herlina itu berubah garis. Nah, berarti mati kan ini akhirnya. Tapi ternyata Herlina itu besoknya kembali ke pondok. What? Cuman visualnya itu beda, Lur. Visualnya tuh pas Herlina balik lagi ke pondok itu mukanya lebih pucet. Terus lingkaran matanya itu semakin hitam. Nah, itu pokoknya lebih serem gitu kan visualnya. Apalagi pas dia ini senyum. Wah, itu merinding asli. Creepy bener ya Allah sih. Safira keren actingnya. Nah, dari kembalinya Herlina itulah teror-terornya dimulai, Lur. Pada saat teror pertama itu kan ada adegan kesurupan. Jadi ada yang namanya Siti, temannya Obi. Siti ini kerasukan, terus dia kepingin nyelakain Obi gitu kan. Nah, pas mau nyelakain Obi, Ustadz Gani tuh merukyah si Siti kan. Pas dirukyah ditanyain, kamu siapa, keluar dari tubuh ini, itu kata Ustadz Gani. Terus si Sitinya itu yang lagi kerasukan itu bilang, ana syaitun gitu. Wah, dari situ kita mengetahui lah ternyata pelaku terornya itu adalah syaiton alias iblis.
Pas adegan rukyah dan kesurupannya itu menurut Taenyong juga mendebarkan lur, bikin deg-degan gitu rasanya. Kemudian teror dan jumpscare di film Mungkar ini juga jujur mengagetkan lur. Entah itu karena Nyong anaknya kagetan gitu kan, tapi emang kaget gitu. Cuman sayangnya jumpscare dan terornya itu terlalu sering diulang-ulang gitu, repetitif gitu. Jadi tense horornya itu yang harusnya naik dudek serem gitu kan, tapi karena diulang-ulang gitu ya, jadi turun gitu, nggak jadi serem gitu. Contohnya pas adegan Obi, dia kan mati kan nanti akhirnya. Pas dia sebelum mati itu dia ceritanya lagi mau sholat isya di masjid. Nah pas lagi sholat dia sujud, dia bangun lagi. Ternyata yang harusnya menghadap kiblat kan kalau sholat, tapi pas dia bangun lagi itu dia posisi badannya sujudnya itu membelakangi kiblat. Nah kayak gitu terus, itu aslinya konsep adegannya itu serem menurut Taenyong, menarik ya gitu kan. Tapi karena terlalu sering diulang, nggak cuma 1-2 kali aja, kita yang nonton juga ini pasti lagi kayak gitu. Jadi kita juga nungguin ini akhirnya tuh kayak gimana. Itu contohnya. Terus juga formula untuk terornya, untuk serem-seremnya itu juga sama semua. Sampai kemudian akhirnya Obi mati lur. Udah itu formulanya sama semua kayak gitu lur. Nanti juga ada adegan dimana Dila temennya Obi yang juga ngebully Herlina, dia kan juga mati kan. Nah ketika Dila itu mau mati juga sama, 2 orang malam-malam bawa senter ke kamar mandi kalau si Dila, terus nanti yang satu pergi, yang satu diteror tiba-tiba mati. Terus juga kondisi mayat si Obi sama Dila yang mati itu juga masih menjadi misteri lur, jujur. Nyong masih bertanya-tanya itu kenapa gitu. Karena kondisinya itu bukan kayak mayat biasa yang tiba-tiba mati, entah itu serangan jantung atau kenapa gitu ya. Tapi dia tuh kondisinya mukanya, kulitnya itu keriput kayak jadi berubah tua, terus warnanya juga jadi abu-abu kebiruan gitu. Dan posisinya tuh juga dua-duanya sama matinya, lagi sujud tapi ngebelakangin kiblat. Dua-duanya sama. Dila sama Obi kayak gitu matinya. Nah di situ kita nggak dikasih tahu lur, ini setannya cara kerja untuk ngebunuh Obi sama Dila tuh kayak gimana, nggak dikasih tahu. Penyebabnya apa, nggak dikasih tahu. Nah ada juga nih lur, satu adegan teror yang menurut Taenyong konsepnya tuh menarik gitu ya, karena ini beneran serem sih kalau misalkan di kehidupan nyata gitu. Jadi entah itu Dila atau Siti gitu ya, mereka dia ini melihat di masjid ada orang banyak jamaah sholat tapi gerakannya itu cepet banget, jadi kayak sujudnya, rukuknya, kemudian takbirnya itu cepet banget semuanya. Tapi sayangnya gerakannya itu di fast forward, jadi bukan ekstras yang pada sholat jamaah sengaja dicepetin, itu bukan kayak gitu. Nah itu tuh diulang-ulang terus ya sampai ada beberapa detik, bukannya jadi serem, jadi Nyong tuh nontonnya tuh pusing lur, jujur pas adegan itu. Nah itu lur, sayang banget lah eksekusinya itu, padahal bisa lebih baik lagi. Di film Mungkar ini pokoknya entitas setannya itu dibikin kayak di Al-Quran lur. Setan yang sudah lama beriman sama Allah, kemudian dia nggak mau ketika disuruh sujud ke Adam dan keturunannya. Makanya dilihatin sekali nih lur, setannya di sini itu sangat sopan. Betul karena setiap dia datang, dia mau neror itu pasti salam dulu. Misalkan mau neror si Ranum, Assalamualaikum Ranum. Kalau mau neror Dila, Assalamualaikum Dila. Dan itu suaranya halus, lembut, dan sangat sopan di telinga. Oke, mungkin awal-awal ketika Assalamualaikum siapa itu rasa ngeri, creepy juga, dan bakalan terngiang-ngiang nih kayaknya gitu kan. Tapi lama-kelamaan karena emang formula teror dan jumpscare itu kayak gitu terus, salam dulu kemudian jendeng-jendeng gitu kan, jadi nggak serem gitu, jadi kayak wow sopan sekali nih setan gitu kan. Terus sampai akhirnya mereka semua sadar lah kalau kengerian-kengerian yang ada di pondok pesantren itu disebabkan oleh Herlina. Nah singkat cerita, kemudian si Ranum ini seperti melihat sosok Siti, karena kan Dila sudah meninggal sama Obi sudah meninggal juga. Ranum ini melihat sosok Siti berjalan ke arah hutan yang ada di sekitar pondok itu. Nah di hutannya itu ada 2 pohon beringin besar, ya kan. Nah si Siti itu berdiri tuh di tengah-tengah pohon itu, terus sama si Ranum kayak Siti kayak gitu kan, sambil bawa senter dia. Udah kayak gitu doang perannya Ranum. Allah. Nah pas dilihat ternyata Siti yang asli itu ada di belakang, dan si Siti yang di depannya Ranum ini pas nengok, wah ternyata dia Herlina lur. Ustadz Gani sama Ustadz Jafar datang, kemudian mereka langsung merukyah si Herlina itu. Nah pas dirukyah ini juga keren menurut Taenyong lur, karena ada adegan dimana si Herlinanya itu ngikutin bacaan Qurannya Ustadz Gani ketika lagi dirukyah, dan itu menurut Taenyong serem sih, karena emang kan setan itu literally dia lebih fasih baca Al-Quran, lebih hafal gitu kan.
kan, karena dia emang lebih lama beriman sama Allah. Dan di situ juga nunjukin betapa sombongnya karakter setan itu, nggak mau kalah sama manusia. Nah, disitulah kemudian plot twistnya itu main, Lur. Nah, di situ kemudian diperlihatkanlah ternyata pada saat malam kecelakaannya si Herlina ini, yang nabrak itu, yang nyetir mobilnya itu emaknya. Tapi di situ anehnya adegan kecelakaannya itu, kalau di awal itu kan adegannya si Herlina ini kayak telungkup gitu kan. Nah, tapi Herlina ini kayak kesenggol mobil emaknya, terus dia kepentok sama pasak beton gitu, terus dia bocor mungkin kepalanya. Dan karena penanganannya terlambat, mungkin itulah yang membuat dia meninggal. Tapi ini nggak sama gitu adegan yang kecelakaan awal sama adegan yang di plot twistnya itu gimana? Terus ternyata setelah Herlina ini meninggal, sama bapaknya Herlina ini dibawa ke dukun buat dihidupin lagi. Nah tuh, dengan cara apa? Dengan cara dimasukin iblis atau setan gitu, pokoknya makhluk jahat. Terus kepalanya Herlina itu disumpel pakai paku yang besar banget. Lah, dari situlah Enyong juga kaget. Loh, kenapa ini jadi ada dukun gitu kan? Karena dari awal itu tidak ada planting di mana bapaknya Herlina itu nyerempet ke dunia hitam. Begitulah plot twistnya. Kemudian balik lagi kan ke adegan di hutan itu. Terus anehnya di situ emaknya dibunuh, cuy. Dibunuh sama si setan Herlina. Dan itu nggak tahu kenapa, alasannya apa, itu Nyong juga nggak mudeng gitu. Coba kalau misalkan emang mau ada yang dibunuh di situ, mungkin lebih masuk lagi kalau yang dibunuh adalah Ustadz Gani, karena kan Ustadz Gani itu yang berusaha menyingkirkan si entitas setan ini, ya kan, dendam itu ke Ustadz Gani, lebih masuk akal kalau dia yang mati. Iya nggak sih? Udah kan dirukyah sama Ustadz Gani itu nggak mempan-mempan, malah ngikutin omongannya dia gitu kan. Sampai akhirnya, nah pahlawan kita datanglah ini si Pak Kiai pemimpin pondok. Dirukyah lah sama Pak Kiai. Wah, ngejerit lah itu si Herlina, dipegangin sama Ustadz Gani sama Ustadz Jafar gitu kan. Dirukyah sama Pak Kiai, terus sama bapaknya Herlina, paku yang ada di kepalanya Herlina tuh dicabut. Bus. Pas dicabut, udah tuh ngegeletak lah si Herlina. Bagus sih Lur, sebenarnya adegan terakhirnya itu jadi semacam puncak konfliknya gitu kali ya. Tapi anehnya itu kita nggak diperlihatkan seberapa hebatnya sih ilmu yang ada di Pak Kiai itu. Kenapa ketika dirukyah sama Ustadz Gani, Herlina setan ini masih memberontak, masih ngeledek gitu bahkan. Tapi ketika dirukyah sama Pak Kiai itu dia langsung ngejerit-jerit, langsung kayak kesakitan gitu. Itu masih nggak ngerti nih. Karena sosok dari Pak Kiai itu sendiri juga perannya di film ini terbilangnya sedikit gitu perannya. Jadi kayak masih misterius sosoknya. Udah itu deh, dan sampai akhir juga nggak ada penyelesaian tentang kasus pembuliannya Herlina. Nyong kira kan bakalan si Ranum nih yang ngebuka, oh ternyata Herlina itu dibully, digini-giniin sama si Obi dan kawan-kawan ke pihak pondok. Resolusinya, penyelesaiannya adalah dengan cara si Obi sama Dila itu meninggal. Jadi kayak nyawa dibalas nyawa gitu kali ya. Gitu deh kalau menurut Enyong, dari segi ceritanya, story-nya itu ratingnya 4,5 dari 10. Mungkin menurut Enyong pribadi ini adalah tipikal film horor yang kalau misalkan di mute, suaranya dihilangkan jadi nggak serem. Terus kalau secara keseluruhan filmnya overall itu ratingnya 4,5 dari 10 deh. Oke, itu dia Lur kurang lebihnya review film Mungkar menurut Enyong. Nah, balik lagi karena review ini sifatnya subjektif ya. Nyong kepengen banget ngerti nih Lur, buat sedulur yang sudah menonton film Mungkar ini kayak gimana sih tanggapannya tentang film ini. Please komen aja di bawah, share review kalian ya. Thank you sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya biar kalian selalu update sama video baru kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.